Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Dan sebelum kita lanjut ya untuk membahas technical dan juga pembahasan mengenai sentimen pasar ya, atau lebih tepatnya ke arah the next movement deh dari market itu sendiri itu bagaimana. Kita akan membahas dulu beberapa preview ya analisa kita selama 1 minggu ke belakang ini teman-teman gitu. Oke, di sini saya lihat ya, kalian boleh lihat di sini di Learning Center itu kita sudah bahas mengenai gold ya. Emang kita everyday juga ada bahas ya, ini mengenai gap down ya. Ini video minggu kemarin kalau kalian perhatikan saya ada saya katakan kalau misalkan di area gap ini ya, itu tuh candle breakout itu kurang bagus gitu, yang menandakan bahwa breakoutnya itu hanya terkesan menggunakan candle doji ya, dimana doji candle ini memang tidak begitu dipreferensikan ya, atau asumsikan sebagai breakout yang valid gitu teman-teman, karena doji itu kan artinya antara buyer ya dengan seller itu tuh imbang gitu, jadi sama-sama kuat di sini teman-teman gitu loh. Makanya memang kalau kalian melihat candle breakout ya tapi dalam bentuk doji, much better kalian jangan take position dulu atau jangan ambil kesimpulan dulu gitu. Lebih baik tunggu dia benar-benar terkonfirmasi dengan menggunakan candle yang memang memiliki bodinya gitu ya, entah itu Morobozu, Hammer, Hanging Man ya, atau Shooting Star ya, bebas lah itu teman-teman. Oke. Ini untuk melihat breakout ya, itu saya sudah buatkan video juga, kalian boleh cek ya di video update harian Juna Trading ID teman-teman gitu. Ada cara baca breakout yang valid gitu teman-teman judulnya. Nah kemudian oke, di sini dia turun ya, berarti kan di sini kemarin. Nah teman-teman kalau kalian perhatikan ya, nah ini di sini ya, kemudian harga turun ya, terus ini dia ngebentuk bearish flag ya teman-teman, seperti yang kita bahas kemarin. Dan saya bilang nih saya nggak dapat sell, terus saya dapat sell di sini gitu. Nah ini juga ada kita bahas juga di video yang kemarin gitu, yang di minggu ini teman-teman. Konfirmasi ambil di time frame 5 menit atau 15 menit gitu. Nah di sini di Learning Center saya ada bahas juga ya di sini. Nah ini struktur harga support ya. Nah kemudian ini struktur harga yang 1 hours ini malah kita udah bahas dari tanggal 27 ya, ini next support ini ya, sampai dia naik ini dari 3250 ya, naik sampai 3331 teman-teman gitu. Ini kenaikan yang luar biasa sekali ya teman-teman ya gitu. Ini kita ambil dari fair value gap ya, atau FVG 1 hours ya, kita sudah analisa juga di YouTube. Jadi kongres untuk kalian dapat ya movementnya. Lalu kalau kita lihat lagi nih di sini ya. Nah ini nih yang saya ada bilang kemarin, ini tanggal berapa? Tanggal 28 ya, tanggal 28 ya, ini saya udah bahas lagi kalau dia break dari 3289 atau 390 ya, tinggal cari konfirmasi sell and then target itu sampai ke next movement supportnya, yaitu di sini itu 32575 sampai 3268, dan terendah itu di next support FVG itu di 3250 3260 teman-teman ya gitu. Nah ini saya udah ada kasih detail chartnya ya. Kemudian ini ya, ini ada mengenai movement weekly ya, ini untuk yang 1 hour, ini untuk yang 4 jam sebenarnya teman-teman gitu. Cuma kan belum nyampe ya, ini dia kena di area FVG 4 hours ya. Jadi ini FVG 4 hours ya di sini gitu. Terus dan sekarang dia balik ya kurang lebih di sini gitu kan. Ini jadi resisten dia untuk saat ini yang sedang berlaku untuk current price-nya gitu teman-teman. Nah kemudian ya, ini kalau kita perhatikan lagi, oke. Nah kemarin itu kan saya memang nggak banyak analisa ya, yang hari Jumat ya, Kamis Jumat nggak banyak analisa karena saya ada kasih kalian outlook seperti ini ya. Ini untuk closingan ya, jadi saya mau cek dulu apakah closingannya itu di atas key levelnya atau di bawah key levelnya gitu. Oke, ini udah ya. Sekarang kita mau preview untuk data ya, data kita mau preview mengenai data ekonomi selama 1 minggu belakang itu apa sih yang ada terjadi gitu. Oke, untuk data ekonomi ya selama 1 minggu ke belakang ya, atau this week ya, ini kan masih Sabtu ya saya rekam ya. Sana itu kan holiday ya, antara US juga holiday, UK juga holiday. Nah dari data US sendiri untuk hari Selasa durable goods order minus ya,
artinya memang kurang bagus ya. Dimana orang mau belanja, orang sekarang lagi perang tarif gitu kan ya, otomatis pasti orang-orang akan mengurangi konsumsinya dulu gitu, karena memang terjebak di antara perang tarif ini teman-teman. Terus ada FOMC minutes ya, minutes untuk kesimpulannya itu sudah saya posting juga ya, itu di channel utama teman-teman ya, yang minutes ini yang kemarin. Nah ini udah saya posting juga, kalian bisa cek ya. Kemudian untuk Thursday hari Kamis ya ini ya. Terus ada GDP sebenarnya kurang bagus untuk US ya. Terus and then di sini jobless claim 226 naik ke 240 minus juga ya. Kalau kita lihat kan minggu ini juga ada report NFP ya teman-teman ya. Core PCE Price Index ini juga masih stagnan. Oke, ini masih oke. Chicago PMI minus juga ya. Jadi memang Michigan juga masih bagus ya, cuma memang agak tertekan aja ya, stagnan gitu teman-teman. Overall sih ya, kalau kita perhatikan memang kalau dari data dari US itu sendiri itu masih agak sedikit minus gitu teman-teman ya, kurang bagus lah gitu sebenarnya untuk US ya, terutama di sektor pekerjaannya dia teman-teman gitu, atau sektor tenaga kerjanya dia gitu. Nah untuk minggu ini ya, minggu ini itu kita ada NFP ya, arti kita sudah masuk di awal minggu di bulan Juni teman-teman ya. Ini NFP itu selalu berada di minggu pertama ya, setiap ganti bulan ya teman-teman ya. Jadi after NFP ya, report tenaga kerja ya, pasar tenaga kerja US itu baru report inflasi yaitu CPI, biasa di minggu kedua atau minggu ketiga, tapi rata-rata itu minggu ketiga teman-teman gitu loh. Nah ini kalau kita perhatikan yang di hari Senin itu ada S&P Global Manufacturing ya, and then ada ISM Manufacturing juga ya untuk hari Senin. Terus Selasa itu ada The Fed ya, ini dia mau speech lagi teman-teman, itu di jam 00 ya, jadi ini perpindahan dari hari Senin ke hari Selasa ya. Ini waktu jam 12 teng ya, dia ada The Fed ya, dia mau ada Om Powell mau speech ya teman-teman ya. Ini akan menyebabkan tingkat volatility lagi teman-teman. Terus ada CPI ya, oke, CPI ada Euro di jam 4 sore. Terus ada JOLTS job opening ya, ini jam 9 malam ya, JOLTS ya. Ini belum ada predictionnya, tapi kalau saya lihat memang dari tenaga kerja yang memang agak meloyo ya di situ, meleot ya. Ini bisa mempengaruhi dari jobs openingnya gitu teman-teman. Dan ekonomi Amerika kan kalau kita perhatikan memang akhir-akhir ini agak merosot juga ya gitu. Nah, ini bisa mempengaruhi job opening, artinya pembukaan lapangan pekerjaan baru akan agak sedikit tertunda gitu teman-teman ya. Tapi ya let's see nanti hasilnya bagaimana. Ini kan kita baru prediksi ya di awal doang gitu, berdasarkan dengan historical dari rilis data yang ada gitu. Terus Wednesday di hari Rabu ya, ini ada ADP ya. Nah ini ADP penyerapan tenaga kerja ya. Jadi kalau misalkan lapangan pekerjaannya agak kurang baik ya pembukaannya, terus dilihat dari historical juga agak lesu, ini juga akan mengurangi penyerapan ya pekerja di US itu sendiri, dan ini memang hasilnya masih negatif kalau kita lihat dari historical data yang ada gitu. But let's see nanti kita kembalikan lagi ke market nanti hasilnya bagaimana gitu. Ini ada S&P Global Service PMI ya, terus ada ISM Manufacturing ya, ini PMI punya. Lalu di hari Kamis ada jobless claim ya, ini initial jobless claim teman-teman. Terus ada ECB interest rate decision juga dari Euro Central Bank ya. Ini dia menurunkan suku bunga dari 2,4 ke 2,15%, dan ini kurang lebih akan sedikit menguat untuk dolar, dan euro itu agak sedikit melemah karena memang ada pemangkasan suku bunga dari si ECB-nya ini sendiri atau Euro Central Bank-nya sendiri teman-teman gitu. Lalu nah ini ada ECB press conference juga ya. Terus di hari Jumat ya, ini kita ada bintang tamunya seperti biasa di awal bulan. Itu ada pendapatan rata-rata per jam ya, kemudian ada NFP, lalu ada unemployment rate gitu. Nah ini jam 19.30 semua gitu. Jadi kalau misalkan ADP-nya jelek, JOLTS-nya jelek, jobless claim-nya jelek ya, ini bisa mempengaruhi dampak dari unemployment rate yang meningkat ya. Terus NFP payroll-nya itu menurun ya, and then akan mempengaruhi juga tingkat
pendapatan per jam ya dari si US itu sendiri ya, pekerja US itu sendiri teman-teman. Dan ini memang kalau kita lihat dari historical data yang ada itu masih miris, atau miris buat USD, bullish untuk gold ya. But let's see lagi nanti hasilnya bagaimana. Ini kita ngomong berdasarkan dengan data historical yang ada dulu ya teman-teman ya gitu. Kan kita belum tahu nih ya nanti hasilnya yang cash bagus ya, puji Tuhan ya. Kalau misalkan jelek ya udah, yang penting kita udah tahu historical itu bagaimana gitu. Ya setidaknya kalian nonton itu ada gambaran ya gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian saya mau lanjut lagi ya. Ini kita mau bahas mengenai apa nih, COT report ya sama OI data. Jadi kalau video minggu itu biasa Sabtu Minggu itu ada COT reportnya. Karena COT report ini sebenarnya diupdate setiap hari Selasa ya. Cuma saya mau lebih enaknya tuh bahas tuh di hari Minggu gitu, atau di hari Sabtu. Jadi untuk view 1 minggu ke depan gitu. Oke, di sini kalau kita perhatikan untuk COT-nya itu masih sama-sama minus ya. Yang artinya memang untuk awal bulan ini mereka cenderung, atau market ini cenderung wait and see dulu ya dengan data-data yang akan dirilis di awal bulan ini, terutama data NFP dan juga data dari hasil speech dari Powell ya sebagai proyeksi ekonomi ke depannya itu mau bagaimana gitu, atau langkah-langkah yang akan kemungkinan ya diambil oleh si The Fed ini ya akan diumumkan nih, akan dibahas pada saat dia speech ya di hari Senin ke Selasa itu teman-teman. Nah ini yang akan membuat market untuk wait and see dulu ya, kira-kira nanti proyeksinya bagaimana. Nah itu yang akan maksudnya akan diambil kesimpulannya oleh market ini sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah ini kalau kita lihat juga cenderung stagnan ya, ini juga cenderung stagnan. Memang ada sedikit perubahan ya, ini warna merahnya kalau kalian lihat artinya short position agak sedikit dikurangin dan long position juga dikurangin, tapi di sini posisinya sama-sama minus gitu. Shortnya minus 4.834, longnya minus 1.647. Artinya memang secara sentimen kalau kita mau nimbang-nimbang minusnya banyak mana, sebenarnya minusnya banyakannya short. Artinya memang adalah chance ya kalau kita bandingkan 50-50 ya, 60 longnya ini masih bullish ya, untuk market sentimennya masih bullish ya, 50-nya miris gitu, jadi sama-sama imbang gitu teman-teman. Oke ya, kurang lebih begitu gambarannya. Artinya mereka ini cenderung wait and see dulu ya, mau bagaimana untuk the next movementnya gitu. And then COT clear ya, terus OI data ya, di sini open interest data kalau kita perhatikan ya. Ini kita cuma punya harga closingan sebenarnya. Closingan itu di harga 3289. Oke, 3289. 3289. Wait, mana? 3289. Oh ini. 3290. Oke, di bawah 3290 kalau kita lihat secara open interest data ya, itu ada call sama put money di 3250, 3245 gitu. Ini ada di 105 sama di 328. Sedangkan di atas 3290 atau kita ambil patokannya itu 3300 deh ya gitu. Di atas 3300 ini ada dari callnya si 3340 ya. Ini call sebesar 266 ya, kemudian 3350, 157, dan yang mendominasi adalah 3360 dan 3365 gitu. Ini ada sekitar call sebesar 564 dan 544 untuk area callnya dia teman-teman gitu. Dan ini menunjukkan ya bahwa secara sentimen ya, seperti saya bilang tadi, 60% bullish, 50%, 40%-nya itu miris teman-teman gitu. Jadi dari OI data pun kalau kita perhatikan memang untuk 2 hari ini mereka cenderung wait and see. Kenapa? Karena antara bagian atas dengan bagian bawah itu masih cenderung imbang gitu, enggak yang punya angka yang signifikan banget call-nya gitu. Justru yang ada sedikit perubahan itu kalau kita perhatikan itu adalah di 6 sama 7 DTE, yang dimana ya angka-angka di bawah ini sudah mulai mendominasi ketimbang di bagian atas udah mulai kosong gitu teman-teman gitu. Oke. Ya, jadi itu ya pembahasan mengenai OI data dan juga COT dan juga sentimen market.
Sekarang kita mau lihat dulu, tadi kan kita udah preview ya, hasil analisa kita selama dan pembahasan kita selama 1 minggu ya. Overall sih puji Tuhan masih cuan ya, masih profit, dan untuk kalian udah follow yang juga untuk leveling up ya, untuk belajar materi di Jurnal Trading ID, kalian sudah saya sediakan juga, mulai dari cari entry, cari zona entry, cari FVG, penjelasan FVG, penjelasan QM, itu ada semua saya bahas berulang kali. Kalian tinggal cek aja di video-video update harian saya ya, itu ada judulnya, kalian lihat aja teman-teman gitu. Itu overall bisa kalian gunakan, dan itu ilmu untuk kalian teman-teman gitu loh. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, ini apa? Oh, ini yang kemarin kita bahas ya, ini FVD 1 jam gitu. Oke, lanjut lagi. Ini kalau kalian mau join learning center ya, ini memang kita difokuskan untuk belajar di sini ya. Ini ada tugas chart ya seperti ini teman-teman ya. Nah, tugas chart seperti ini kita belajar ya. Terus ada disk outlook juga ya teman-teman, ini outlook harian seperti ini. Tapi kalau in case kadang kalau masih sama belum saya update gitu. Nah, terus ini ada beberapa materi ya, dan nanti untuk hari Senin kita ada live Telegram gitu. Jadi biasa saya udah info di sini gitu. Oke. Terus ada premium juga ya, kalau kalian mau join ke premium Jurnal Trading ID boleh banget. I really welcome, dan I really thank you untuk kalian mau join ya, baik itu dari Project Learning Center maupun premium Jurnal Trading ID ya teman-teman ya. Nah, seperti ini gitu. Ini kalau misalkan invalid, kita ada sebut invalid juga gitu. Oke. Ini ada premium ya, terus ada learning center. Jadi ada 2 project ya Jurnal Trading ID yang running untuk saat ini gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Ini kita mau bahas dulu mengenai candle. Sebenarnya saya mau bahas candle bulanan. Ini overall sih udah done ya. Ini saya nggak mau bahas lagi, ini nanti kita pisahkan aja ya. Tapi sih kalau kita lihat sih ini kita udah oke ya, clear, dapat. Ini juga dari sini ke sini juga dapat. Jadi total sebenarnya ada cukup banyak ya. Dari sini dapat, terus dari sini dapat, dari sini dapat lagi. Luar biasa. Pip saya juga nggak main-main teman-teman gitu. Sini kurang lebih 370 pip ya. Kemudian dari sini ke sini itu sekitar 741 pip ya. And then dari sini ke sini itu sekitar 548 pip. Jadi ini udah 1000 pip lebih, hampir 2000 pip gitu. Kalau kalian fokus atau memperhatikan analisa dan juga melihat cara entry-nya teman-teman gitu loh. Cara entry ini ada saya share di Learning Center sebenarnya kalau ini. Tapi kalau untuk entry-entry yang memang cara entry yang biasa saya pakai SOP juga udah saya share juga di YouTube channel gitu, di analisa saya harian gitu. Kalian tinggal cek aja. Bedanya saya pisah-pisah gitu loh. Ya, hari ini bahas ini, hari besok bahas ini, hari ini lagi bahas ini gitu teman-teman gitu loh. Supaya kalian terus di fresh ya materinya gitu. Oke, lanjut lagi. Saya mau bahas dulu ini saya clear dulu ya. Ini saya clear dulu. Saya mau bahas mengenai monthly untuk bulanan ini agak doji ya teman-teman. Sebenarnya saya tadi mikir mau bahas apa, oh ternyata doji gitu teman-teman. Doji yang menunjukkan bahwa sebenarnya ya market ini bingung gitu loh. Market ini USD masih bertanya-tanya. Market masih bingung, masih belum ada keputusan untuk lanjut ya, untuk lanjut atau koreksi gitu. Kenapa? Karena candlenya doji guys gitu. Karena candle doji ya, di last candle monthly-nya dia artinya market mulai bingung nih. Dan previous candle-nya dia ini punya wick atas bawah yang cukup panjang, yang artinya di sini memang sudah mulai terbentuk yang namanya penekanan dari pihak seller dan juga dari pihak buyer, yang ada artinya ada rejection dari bagian atas dan bilang, woi gue nggak mau tinggi-tinggi nih ya, lo harus koreksi dulu gitu loh. Terus yang bawah, woi gue nggak mau koreksi dulu, lo harus naik dulu sedikit gitu. Nah makanya sekarang dia bingung, kegencet nih gitu loh. Nanti mungkin dia akan mengambil keputusan ketika after ya si Powell ya speech ya, atau after ya CPI keluar, terus NFP keluar. Nah itu dia mungkin baru akan ambil keputusan gue mau kemana sih sebenarnya gitu teman-teman gitu. Oke.
Makanya di sini saya udah bahas mengenai weekly, karena kalau kita bahas monthly memang cenderung untuk terkoreksi ya untuk monthly-nya, karena memang monthly juga udah naik cukup ekstrim teman-teman. Ini ya dari 2000 ya itu sampai ke sini ya itu kurang lebih 3.500 lah ya. Nah, sampai ke 3.500 itu belum ada koreksi sama sekali, dan baru ada koreksi itu di sini ya teman-teman ya gitu. Nah, ini bisa jadi best kuat juga sebenarnya gitu di 2754 2573, but ya belum tahu sih kapan akan kesini gitu teman-teman. Cuma kalau misalkan in case ada koreksi monthly ya, terdekat dia itu di sini ya teman-teman, 3123 ya. Ini 3123 bagus banget angkanya, 3123. And then di sini ada lagi ya, itu di harga 2956 gitu ya. Jadi ada dua level yang memang perlu kalian perhatikan ketika terjadi namanya koreksi monthly gitu. Dua level ini bisa jadi titik balik atau area rebound ya dari gold ini sendiri gitu teman-teman. Kemudian untuk resisten dari daily itu sendiri untuk saat ini masih ada di sini ya, 3431 ya sama 3053 atau 3500 gitu teman-teman. Oke, jadi ini support ya, ini support, ini resisten gitu untuk monthly-nya itu sendiri gitu. Ini doji ya, ini open close candle di sini ya, ini open close candle hari bulan ini ya, nggak yang doji banget sih, cuma memang ya kalau kita lihat dari secara zoom out memang doji ya teman-teman ya. Oke, ini untuk support resisten dari monthly gitu teman-teman. Cuma memang kalau kita lihat bisa nggak sih dilanjut naik, bisa aja gitu, nggak mustahil kok gitu loh, karena ini kan monthly gitu teman-teman ya. Jadi mungkin in case pergerakan dia mau naik dulu, after dia baru turun ya, ini kan pergerakan 1 bulan ya. Nah itu kan yang penting kan nanti di akhir bulan atau di akhir minggu tuh finalnya tuh gimana gitu. Ini masih mau ganti bulan gitu. Terus kita masuk ke weekly. Nah weekly-nya ini terakumulasi ya, jadi setelah kita cari support monthly, terus kita tahu support resisten monthly itu di mana ya. Ini saya mau ajak kalian untuk lihat resisten dari weekly itu sendiri, teman-teman. Kalau untuk weekly, saya sih prefer di sini untuk supportnya. Jadi kita ubah aja warnanya ya. Untuk weekly itu warna merah ya, teman-teman. Jadi jangan ada yang lupa nih warna merah ya. Warna merah untuk weekly-nya gitu. Itu weekly merah, monthly orange ya. Bulanan orange ya, orange, weekly mingguan merah. Oke, nah nanti ada lagi daily. Tenang guys, tenang. Oke, ini support resistennya gitu ya. Ini kita cari SMA dulu deh, nggak apa-apa gitu kan. Oke, ini untuk weekly. Jadi kalau kita lihat memang secara weekly ya, ini kan dia terakumulasi tuh, tektok di sini. Tapi ini kan kemarin dia breakout ya, kata saya bilang nih, ya di breakout kan, cuma kan fail out gitu, terus dia balik ke bawah. Sebenarnya dia masuk lagi, ya hitungannya sebenarnya untuk weekly candle ini, dia masuk lagi ke bagian akumulasi gitu teman-teman. Cuma selama dia nggak nge-closing di bawah ya. Nah, di bawah mana? Kita cek lagi di sini. Selama dia tidak closing di bawah 3289 ya. Sama nih 3289 nih, ketemu kan titiknya kan. Hari ini kita tarik dari monthly gitu. Ini kita tarik dari, ini saya tarik dari weekly gitu. Selama dia nggak closing dari 3289 atau 3280, ini potensi dia untuk rebound, retest lagi ke 3225, 3257 itu masih ada gitu teman-teman. Oke. Masih ada chance ya, tapi kalau in case daily ya, minimal daily bisa closing di bawah 3290 ke bawah. Nah, dia akan retest lagi ya ke sini targetnya 3200 ya sampai 3205 gitu. Dengan target terdekatnya itu ada di sini. Itu di 3245 gitu teman-teman. Oke. Nah, ini untuk weekly-nya gitu. Oke, jadi ini center line. Ini center line, kalian jangan sampai lupa ya. Ini penentu, pokoknya penentu arah kompas. Kalau saya sebutnya kompas gold ya, kompas weekly. Gitu, kompas weekly di sini. Oke. Nah, ini untuk weekly candle.
Ya, ini kita lebih cari cara menentukan analisa multi time frame dari high time frame ke low time frame. Ya, ini dari monthly kita belajar sampai ke weekly gitu. Karena kan minggu ke Sabtu Minggu kan nggak ada entry gitu. Jadi kita belum bahas entry-entryan. Nanti video weekly kita baru bahas entry-entryan ya guys ya. Oke, kemudian ini saya langsung pecah aja biar nggak terlalu panjang videonya. Ya, ini clear ya. Kalian cuma saya infokan mengenai key level-levelnya aja, level penting key levelnya. Nah, ini untuk 4 hours ya. Jadi 4 hours ini resisten ya. Ini resisten. Resisten ini belum di breakout, artinya resisten masih valid ya. Kemudian sini ada charge ya. Ini change of character di sini. Nah, cuman kalau dia mau nge-break dan bikin area struktur harga turun, dia harus ada bossnya lagi gitu. Bossnya apa? Bossnya ketika dia bisa break dari sini. Itu di bawah 3250 untuk area bossnya dia, teman-teman gitu. And then di bawah 3250 dia udah pasti ngincar gap ini yang belum ketutup dengan sempurna, itu di 3200. Maka saya bilang ini 3200 masih ada level yang memang cukup menarik nih untuk pasar gitu. Cuma memang dia masih agak mau dibawa naik lagi gitu, teman-teman. Itu oke. Jadi memang secara time frame untuk 4 jam ya, gold masih terakumulasi dan pattern HNS-nya ya, HNS pattern ini masih berlaku gitu selama dengan catatan ya, ini belum di break 3324, itu belum di break, itu HNS masih berlaku. Tapi kalau in case 3324 di breakout ya, berarti kan dia udah di atas height yang ini nih. Nah, itu HNS udah nggak berlaku, dia pasti akan mengincar atas lagi, bahkan bisa ke sini 3400 ya sampai 3440 gitu, teman-teman. Nah, bisa ngincar ke sini nanti gitu, 3400 sampai 3440 atau 3431 gitu. Gitu ya, in case dia break dari mana, dari sini ini ya, ini udah pasti ke sini gitu. Jadi dia ada alasan untuk naik lagi gitu, karena sini ada gap juga gitu, teman-teman. Tapi selama di bawah ini masih aman ya, artinya dia masih cenderung terakumulasi ya di range sini gitu. Nah, kalau dia break di bawah 3290 dia incar ini lagi. Nah, ini potensi bossnya cukup besar ya, sehingga dia akan ada target turun ke 3205 atau 3200-an gitu, teman-teman. Ini sih sebenarnya dia masih kayak kalau weekly, kalau kita memang masih sideways gitu, jadi nggak yang banyak banget movementnya gitu, teman-teman. Cuma makanya saya harus bisa nih ngajak kalian, ini loh guys, saya kasih unjuk key levelnya dari sini. Kita udah analisa dari monthly, weekly, terus turun ke 4 hours ya. Ini loh yang harus jadi patokan kita tuh di mana gitu. Nah, ini pentingnya kita punya big view atau atlas view ya, untuk bisa masuk ke dalam market itu sendiri gitu, teman-teman gitu. Oke ya, ini kita bahas secara TA ya. Untuk sentimen overall sih memang masih cenderung wait and see mereka orang. Apalagi kan saat ini kan ada mengenai Trump tarifnya itu dibatalkan ya gitu oleh ya, jadi dibatalkan. Jadi belum ada kejelasan lagi sebenarnya nanti bagaimana. Cuma nanti saya akan update lagi ya kalau misalkan ada kelanjutan mengenai pembatalan tarif Trump ini sendiri oleh organisasi, teman-teman gitu. Oke, jadi mungkin itu dulu sih yang saya jelaskan kepada kalian ya. Thank you untuk kalian yang sudah nonton, and see you on the next video update.